Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, Siti Hasbia sebagai pemateri pertama, Reza Rahmat Fauzi sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Nur Khalifah Mija sebagai pemateri pertama. Nah, teman-teman pasti sering dengar apa itu etika dalam produksi. Nah, perkembangan dalam dunia bisnis kurun hari ini terlihat sangat maju dan tertata dengan baik ya. Nah, produksi itu digenjot untuk menghasilkan produk yang bervarian dan banyak. Maka peran subjek usaha tentunya tidak memikirkan dari segi profitnya saja, tetapi mereka harus melakukan etika dalam produksi dengan baik. Nah, nilai-nilai dan norma dalam berproduksi yaitu sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, proses produksi, hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen, semuanya harus mengikuti moralitas Islam. Kenapa mengikuti moralitas Islam? Karena di dalam Islam sudah dijelaskan bagaimana etika dalam produksi dan baik, dan lebih melihat dari segi halalnya dan dari segi kemanfaatannya. Nah, teman-teman, dalam melakukan etika dalam produksi itu kita harus wajib memperhatikan apa yang dihalalkan Allah dan apa yang diharamkannya. Nah, dalam bisnis Islam itu kegiatan produksi menjadi sesuatu yang unik karena istimewa produksi itu di dalamnya terdapat faktor itqan atau profesionalitas yang dicintai Allah dan ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu. Nah, profesionalitas di sini kita contohnya sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Nah, ketika kita melakukan suatu produksi barang dan jasa, kita harus melihat SOP perusahaan ini seperti apa dan lebih mengutamakan dari segi kemanfaatan dan lebih menguntungkan satu sama lain, yakni antara produsen dan konsumennya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian etika. Nah, etika ini secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan custom. Nah, etika ini biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu humus dan dalam bentuk jamaknya mores. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata etika ini karena sejak kita berada di lingkungan keluarga pasti kita diberitahukan dari keluarga bagaimana kita melakukan segala sesuatu itu harus sopan, harus lebih menghargai orang lain. Nah itu merupakan salah satu bagian dari etika yang ada di lingkungan sekitar kita. Etika itu dipandang sebagai cabang filsafat loh teman-teman, yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk perilaku manusia. Sekarang adalah pengertian produksi. Produksi adalah menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Produksi juga adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian itu dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, secara teknis, produksi itu adalah mentransformasikan input menjadi output. Nah, pasti teman-teman sering mendengar dong apa itu produksi di lingkungan sekitar kita. Ketika nanti kita mempunyai usaha, kita melakukan produksi itu dari awal kita mengumpulkan bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan yang sumbernya itu jelas, halal. Yang kedua, ketika kita melakukan pengolahan produksinya, kita harus lebih mengutamakan kualitas dari barang tersebut. Nah, kualitas barang tersebut itu adalah menjadi senjata utama bagi kepercayaan konsumen kepada kita. Nah, setelah itu ketika kita telah memproduksinya, kita memasarkannya kepada para konsumen. Nah, kita memasarkannya kepada para konsumen ini, kita harus
baik. Di antaranya menurut para ekonomi kontemporer, salah satunya Karl. Kegiatan produksi dalam perspektif Islam adalah sebagai usaha manusia yang memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ketika kita melakukan sebuah produksi, kita tidak hanya melihat dari segi profitnya saja, tetapi kita juga melihat dari segi kualitas. Yakni di dalam Islam juga kita bukan hanya mendapatkan kebahagiaan dunia saja, tetapi kita harus balance mendapatkan kebahagiaannya dunia dan akhirat. Nah, itu menjadi tolak ukur bagi kita para pengusaha-pengusaha muslim. Pengertian etika dalam produksi. Etika produksi adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Dalam melakukan produksi sangat diperlukan etika, karena etika adalah suatu keinginan produksi yang murni dalam membantu orang lain, kejujuran, dan tidak melakukan kecurangan. Contohnya, kecurangan yang terjadi pada saat ini, hal inilah yang dimaksud etika bisnis yang memproduksi yang ditunjukkan oleh masyarakat luas agar bersikap jujur dan tulus dalam memproduksi produknya, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena setiap perancangan produk tidak lepas dari penilaian etika. Menurut Muhammad Najatullah Shibikh, etika produksi itu adalah sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas Muhammad Najatullah Shibikh. Lalu beliau mengemukakan bahwa tujuan etika produksi itu adalah yang pertama, menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis. Yang kedua, memperkenalkan argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya. Yang ketiga, membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi bisnis tersebut. Lalu, ada beberapa etika yang perlu diperhatikan, antara lain dikemukakan oleh Muhammad Al-Mubarak dalam kitabnya Nizam Al-Islami Al-Iqtisadi, yaitu Mabadi Al-Qaid Amanah, sebagai berikut. Yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah atau haram. Dalam sistem ekonomi Islam, tidak semua barang dapat diproduksi dan dikonsumsi. Islam dengan tegas mengklasifikasi barang-barang atau komoditas ke dalam dua kategori. Pertama, barang tersebut Al-Quran At-Tadiyat, yaitu barang-barang secara hukumnya halal dikonsumsi maupun diproduksi. Yang kedua ada Kabaid, yaitu barang-barang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi. Yang kedua, yaitu dilarang melakukan kegiatan produksi mengarah kepada kezaliman seperti riba, di mana kezaliman menjadi ilat hukum bagi haramnya riba, moderat, atau kerusakan yang diakibatkan kerja ekonomi ribawi dapat merusakkan dan merugikan ekonomi pribadi, rumah tangga, dan perusahaan. Yang ketiga, yaitu segala bentuk penimbunan atau ihtikar terdapat barang-barang kebutuhan bagi masyarakat adalah dilarang sebagai perlindungan syariah terhadap konsumen dari masyarakat. Lalu ada keempat, memelihara lingkungan, di mana manusia sebagai produsen dalam melakukan kegiatan produksi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan hidup atau lingkungan makhluk lainnya. Memelihara hubungan yang harmonis dengan alam dan sekeliling adalah suatu keharusan bagi setiap individu. Perlindungan kekayaan alam, etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alam karena ia merupakan nikmat dari Allah kepada hambanya. Setiap hamba wajib mensyukuri nikmat Allah dengan menjaga sumber daya alam dari polusi, kehancuran, atau kerusakan, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Etika produksi menurut Yusuf Qaradawi yaitu ada 11. Yang pertama, bebas berkreativitas, kebebasan berusaha. Yang kedua, perlindungan kekayaan alam. Dan yang ketiga, kerja adalah ibadah dan jihad. Yang keempat, halal dan tidak melewati batas. Yang kelima, tekun dan ihsan. Yang keenam, ketenangan jiwa.
Yang ketujuh, istiqomah. Yang kedelapan, keadilan. Yang kesembilan, target produksi. Yang ke-10, memproduksi barang yang dibutuhkan manusia. Dan yang ke-11 yaitu dermawan. Adapun nilai-nilai dalam berproduksi yaitu upaya produsen untuk memperoleh maslahah yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang islami. Metwali mengatakan, perbedaan dari perusahaan-perusahaan non-muslim tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya. Secara lebih rinci, nilai-nilai Islam dalam berproduksi yaitu meliputi: pertama, berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Yang kedua, menepati janji dan kontrak baik dalam ruang lingkup internal ataupun eksternal. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Dan yang kelima, memuliakan prestasi atau produktivitas. Yang keenam, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Dan yang ketujuh, menghormati hak milik individu. Dan yang kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi. Yang kesembilan, adil dalam bertransaksi. Yang ke-10, memiliki wawasan sosial. Dan yang ke-11, pembayaran upah tepat waktu dan layak. Adapun yang terakhir yaitu menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Kesimpulan dari materi etika dalam produksi adalah etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan custom. Etika juga merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membahas khusus baik dan buruk tentang perilaku manusia. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam oleh manusia. Produksi juga adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi secara teknisi adalah mentransformasikan dari input menjadi output. Dalam melakukan produksi sangat diperlukan etika, karena etika adalah suatu keinginan produksi yang murni dalam membantu orang lain. Etika produksi adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan, jujur, dan tidak melakukan kecurangan. Etika yang perlu diperhatikan antara lain dikemukakan oleh Muhammad Al-Mubarak dalam kitabnya Nizam Al-Islami Al-Iqtisadi. Yang pertama, dilarang memproduksi